Nusa Tenggara Timur pasang figura pengaduan layanan publik di RSUD Ruteng. Dan di ujung telepon pendengar kami sudah terhubung kembali bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan wilayah Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Darius B. Dadaton. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi RRIND, selamat pagi pemirsa. Oke, terima kasih sudah kembali bersama Pro 1 RRIND. Oke, Pak Darius, terkait dengan pemasangan figura di RSUD Ruteng ini, apakah ini untuk wilayah Florata ini apakah yang pertama atau sudah beberapa kali nih Pak dilakukan? Ya, baik, terima kasih. Jadi pemajangan figura Ombudsman Republik Indonesia yang isinya di dalam antara lain sosialisasi tugas pokok fungsi dan nomor call center ini kami lakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun untuk wilayah Flores ini baru kami lakukan untuk pertama kalinya di RSUD Ruteng kemarin. Ya, jadi ini pemasangan di Flores ini adalah untuk yang pertama kalinya. Oke, kenapa di RSUD Ruteng Pak? Karena masih ada RSUD lain, mungkin ada penilaian tersendiri atau pertimbangan bagaimana, silakan. Iya, kami kebetulan ada kunjungan ke Ruteng dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng adalah tempat yang kami kunjungi, sehingga kami minta izin di direktur dan direksinya untuk memajang khusus di loket pendaftaran RSUD Ruteng. Nanti berkemungkinan kalau kami mengunjungi daerah lain mungkin akan kami pasang juga di unit-unit layanan selain rumah sakit di berbagai kabupaten di Flores gitu ya. Oke, baik. Ini untuk lebih khusus ke pelayanan publik ya, seperti itu ya. Selain di rumah sakit tentu ada pelayanan-pelayanan publik lain, instansi-instansi lain seperti itu. Nah, untuk dari tingkat hulu sendiri ini apakah sudah juga dilakukan pemasangan figura yang sama seperti itu Pak? Iya, di unit-unit layanan lain sebenarnya sudah kami pajang juga, tetapi khusus di Pulau Timur ya kami pasang mulai dari kantor lurah, puskesmas, kantor camat hingga instansi lain, mulai dari Kota Kupang sampai ke Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu. Jadi kami sudah pasang di berbagai kabupaten di Pulau Timur, itu lebih dari 100 figura. Dan cara itu kami lakukan untuk mendekatkan akses masyarakat NTT menyampaikan keluhan pelayanan publik ke Ombudsman. Mungkin selama ini masyarakat tidak tahu kalau ada masalah pelayanan publik dia mau lapor kemana. Dia tidak tahu kemana tempat dia melapor, dia takut dan seterusnya, sehingga kami pemajangan figura ini juga bermaksud untuk mendekatkan akses seluruh masyarakat NTT melapor melalui nomor WA call center itu. Masyarakat NTT silakan melapor di nomor WA itu, nanti petugas kami akan menghubungi mereka setelah di WA. Jadi boleh WA kami 24 jam ke nomor itu, nanti petugas kami akan menerima dan seterusnya. Dan kami karena keterbatasan SDM di kantor sehingga pemajangan ini baru beberapa titik ya. Tetapi cita-cita saya pemajangan ini harus dilakukan di seluruh kabupaten di NTT, di tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, misalnya di Dukcapil, di kantor Samsat, di pelabuhan-pelabuhan, di pasar dan seterusnya, sehingga orang bisa menyampaikan pengaduan pelayanan publik kapan saja dan di mana saja, kira-kira begitu ya cita-cita saya. Gitu. Baik, sejauh ini berdasarkan pantauan dari Ombudsman sendiri, ini masalah konkret yang lebih banyak terjadi yang diadukan masyarakat ini apa nih Pak Darius? Ya, kalau dari data aplikasi kami, aplikasi pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia, substansi laporan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat NTT adalah persoalan pertanahan atau agraria. Ya. Jadi persoalan permohonan sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kota itu paling banyak dikeluhkan. Kemudian pelayanan-pelayanan di institusi kepolisian mulai dari Polsek hingga Polres itu juga banyak dikeluhkan. Kemudian layanan bidang pendidikan untuk anak-anak SMA, SMK, iuran komite dan macam-macam layanan pendidikan lainnya itu juga yang
sering dikeluhkan gitu ya. Oke, dan ini tidak menutup kemungkinan banyak kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di hulu ya. Ini belum terungkap semua begitu ya Pak. Semoga kita berharap bahwa dengan ada call center pengaduan ini semuanya bisa terjawab oleh ombudsman, kemudian diteruskan ya kepada instansi terkait begitu ya Pak Darius. Ya betul, banyak masalah-masalah layanan publik mulai dari desa itu tidak terpantau oleh ombudsman karena aksesnya jauh, lalu mereka tidak tahu kemana harus melapor, nomor kontak mana dan seterusnya, sehingga kita sebenarnya masih banyak sekali masalah-masalah layanan publik yang tidak terekspos, tidak tersampaikan kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang menangani seperti ombudsman ini. Sehingga cara ini kami lakukan dengan harapan mereka mudah mengakses ombudsman dan dapat menyampaikan laporan pengaduan pelayanan publik kapan saja dan di mana saja mereka berada, kira-kira begitu. Oke, ini sejauh ini sudah berapa banyak nih figura yang dipajang di beberapa instansi yang ada di Nusa Tenggara Timur nih Pak? Ya, sejauh ini setelah terpasang kemarin di RSUD Ruteng, kami sudah kurang lebih 119 figura yang terpasang. Di sana ada nomor WA call center, kemudian di Pulau Timur itu ada nomor HP pribadi saya. Nomor HP pribadi saya juga saya pajang di situ dengan harapan mereka bisa call kapan saja, sepanjang saya belum tertidur, saya akan menjawab dan berdiskusi dengan mereka gitu. Oke, baik, luar biasa. Nah, setelah dilakukan pemajangan di Ruteng ini, apakah sudah ada masukan pengaduan dari masyarakat sejauh ini atau seperti apa? Sejauh ini belum kami ada. baru pasang kemarin, jadi belum ada WA dari masyarakat Ruteng atau rumah sakit umum daerah Ruteng. Ya, nanti kita tunggu ke depan, mungkin akan ada karena yang kami pasang itu di ruang tunggu loket pendaftaran pasien, sehingga di situ akan ada ratusan orang datang setiap hari dan duduk di ruang tunggu itu ya. Pasti mereka akan membaca dan kalau ada keluhan mereka sampaikan. Oke, baik. Nah, apa yang Anda harapkan dari pemasangan figura ini dan juga untuk masyarakat, mungkin bisa menghimbau kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ataupun ingin mengadu, silakan. Ini kemana begitu Pak Darius? Ya, harapan kami nomor-nomor call center yang kami pasang itu mudah diakses, masyarakat tidak boleh takut melapor, jangan sungkan, karena dengan melapor itu masyarakat NTT ikut berpartisipasi membantu perbaikan pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Kalau tidak ada komplain pelayanan publik, pemerintah merasa baik-baik saja dan tidak ada yang perlu kita perbaiki, sehingga pelayanan publik itu menjadi monoton apa adanya dari waktu ke waktu. Dengan komplain, kita semua ikut membantu pemerintah memperbaiki layanan publik di sekitar kita. Itu yang selalu saya pesan kepada seluruh masyarakat NTT ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi ini. Terima kasih RRI ND, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita berharap bersama ya bahwa figura yang dipajang di berbagai instansi pelayanan publik ini dapat memberi ya suatu hal ataupun suatu solusi ya ketika menemui masalah ataupun kendala dalam pelayanan-pelayanan yang dihadapi oleh masyarakat NTT secara umum. Mari kita bersama-sama ya untuk bisa mengawasi dan juga melaporkan agar kualitas pelayanan publik di NTT ini terus dibenahi ya dari waktu ke waktu. Tuntas sudah 2 topik wawancara yang sudah kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, dan masih ada acara-acara menarik lainnya pendengar yang juga akan kembali kami hadirkan menemani aktivitas Anda di pukul 8 nanti. Kami juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Inspirasi